Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Sekalipun kita tidak ada bersama-sama, tetapi saya percaya Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan kita semua pagi ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sudah menolong kita sampai dengan pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang semakin mudah, tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti apa yang sedang kita alami. Haleluya. Sebabnya mari pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita mau masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dan menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Biarkan Roh Allah bekerja. Izinkan Roh Allah menjamah hatimu. Sehingga ibadah kita pagi ini menjadi satu ibadah yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pagi ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang mengerti dan Allah yang peduli dalam hidup kami. Sekalipun banyak yang terjadi Tuhan, tetapi Engkau Allah yang mengerti hidup kami. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Banyak perkara, oh banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan dengan imanmu, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagi haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang mengerti, punya Allah yang peduli akan setiap persoalan yang kami hadapi. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, apa yang sedang kami alami hari-hari ini begitu sulit, begitu menekan kehidupan kami. Tetapi kalau kami ingat kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersyukur karena Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang berjanji Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan sukacita kami. Dan kami akan setia kepadamu Tuhan. Kami akan tetap terus setia kepadamu untuk mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mau bersukacita di dalam Engkau. Lewat puji-pujian yang akan kami naikkan merupakan ungkapan iman kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa memberikan salam kepada kiri kanan Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, berikan salam. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian yang bersukacita. Kita mau katakan dengan iman bahwa hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, ada banyak suka dan duka, tetapi bersama Tuhan kita akan melewatinya. Haleluya, amin. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus,
Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, kita akan menghadapinya dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau nikmati bahwa Tuhan mengubah segala ratap kita menjadi puji-pujian, menjadi sukacita. Haleluya. Sebabnya mari kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kau ubah ratapku menjadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku, ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Mari dengan sungguh akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau persoalan datang jangan kita diam, jangan kita mengeluh, tetapi mari kita berkata dengan seperti pujian ini, ku tak akan berdiam, tetapi kita mau memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Karena Tuhan Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Yang bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Dan bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita mau bersyukur, bersyukur
bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak, dan badai pun berlabuh, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Amin. Dan gunung pun beranjak, dan badai pun berlabuh, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Badai boleh ada dalam hidup kita, gunung beranjak, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan akan tetap tinggal terus dan tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saatnya kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan diri kita. Walaupun terkadang kita merasa bahwa jalan kehidupan kita itu begitu sulit, begitu sukar, tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Yang Dia minta adalah kita untuk tetap terus percaya, percaya dan percaya. Dan dengan percaya yang kita miliki, kita akan dimampukan untuk melewati setiap badai, setiap masalah dalam hidup kita. Karena yang menyertai kita lebih besar dari segala masalah yang ada. Amin. Karena yang menyertai kita lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita sembah Dia, puji agungkan Dia. Buka suaramu saudara, buka hatimu untuk menyembah Dia pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita mau tetap terus percaya dan percaya. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
Kami aku. mempercaya Aku akan kepadamu, membangkitkan setiap mempercaya jiwa-jiwa, kepadamu, setiap umat-umat yang rindu terus Haleluya, merindukan kehadiran Tuhan. Terima Aku ini kasih. Tuhan, Terima Allah yang kasih, berkuasa Tuhan. atas hidupmu. Amin. Mari umatku, Amin. mari Haleluya. tetap dalam hadirat Tuhan. Karena aku hadir di tempat ini, aku ingin Haleluya. engkau berubah. Haleluya. Aku ingin engkau diselamatkan. Aku ingin engkau dipulihkan lewat wabah virus corona. Aku menggoncangkan dunia. Aku menggoncangkan dunia. Aku ingin engkau berubah. Aku ingin engkau selamat. Aku ingin engkau hidup dalam keselamatan. Ayo rai sekarayalah. Kerai delai. Sekarailah delai. Kerai delai. Resika baraya sekarai. Delai delai. Terima kasih, Sekerai delai. terima Raya kasih. sekarai. Kami bersyukur Tuhan. Ayo kerai. Terima kasih. Sekerai delai. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau melawat kami pagi ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena Engkau Allah peduli dan Engkau mengerti setiap keberadaan kami Tuhan. Kami manusia Tuhan yang banyak kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan firman-Mu yang akan memampukan kami untuk kami melewati badai kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap percaya kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mau siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu
urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sehingga kami semua Tuhan boleh mengerti firman-Mu. Dengan pimpinan Allah Roh Kudus kami juga dimampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami. Kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu dalam acara ibadah online pada hari ini. Saya sangat berharap bahwa meskipun ibadahnya kita tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kita tetap bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Kita tetap bisa menikmati kuasa ibadah ini, dan kita bisa menikmati pertolongan Tuhan di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ayat yang sering kita baca, sering kita renungkan, dan kadang dijadikan ayat hafalan buat anak-anak sekolah minggu. Tetapi biarlah ayat ini kembali menjadi renungan kita pada saat pagi yang indah ini. Oke, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat ini disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan di beberapa daerah, dan kemudian surat ini dikirim untuk dibaca, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi panduan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kesukaran-kesukaran yang dihadapi, di tengah-tengah aniaya yang harus mereka alami, di tengah-tengah tekanan yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ayat ini kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah peneguhan, menjadi sebuah pengingat kepada mereka tentang siapa sebenarnya mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ini diteguhkan kembali bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Penegasan ini perlu disampaikan, penegasan ini perlu diberitakan ulang supaya para murid Tuhan, orang-orang Kristen itu tidak lupa tentang dirinya sendiri. Umat Kristen itu tidak merasa kecil hati, tidak menjadi orang yang merasa selalu kaum minoritas, kaum tertindas, kaum yang direndahkan. Tetapi mereka sekalipun di tengah-tengah dunia ini, di pemandangan manusia, para pejabat dunia ini sepertinya tidak dihiraukan dan dianggap masyarakat kelas 2, 3 atau bahkan yang paling rendah. Tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka punya status, punya kedudukan, punya nilai yang sangat tinggi, sebab mereka sekarang ini sudah menjadi umat-umat milik kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipilihnya, yang telah ditebusnya, yang telah dikuduskannya, dan diberikan tempat penuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan ketika Dia nanti datang menjemput kita, dan kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia. Dan itu juga yang ingin saya sampaikan kepada pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini. Jangan sampai kita menjadi lupa diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak
begitu menyadari tentang nilai, tentang keistimewaan, tentang hebatnya kita kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sikap ini penting ditanamkan di dalam hidup kita, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan itu akan memotivasi hidup yang luar biasa. Itu akan mendorong kita untuk bersemangat. Itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang optimis. Dan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang tidak minder atau inferior, tetapi menjadi orang-orang yang bangga tentang Tuhan, bangga tentang hidup kita, bangga tentang status kita, dan bangga tentang perjalanan hidup yang kita jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi di televisi kita, terutama sinetron-sinetron Indonesia, film-film pendek, FTP dan sebagainya. Terkadang kita diberikan sebuah penampilan tentang orang-orang yang lupa diri. Ya, entahkah karena kecelakaan atau hal yang lain, kepalanya terbentur dan kemudian dia menjadi lupa siapa dirinya. Dia lupa namanya, dia lupa asal usulnya, dia lupa rumahnya, dia lupa dirinya, namanya, dan semuanya lupa. Ketika keluarganya menjenguk, ketika teman-temannya datang dan kemudian disebut namanya, apa yang terjadi dengan dirimu, dia menjadi bengong. Dia menjadi bingung. Karena apa? Dia tidak mengenal dirinya. Dan saudara, orang-orang yang tidak mengenal dirinya itu, di dalam film-film itu kita lihat bahwa kemudian dia berperilaku yang aneh. Dia berperilaku yang tidak seperti waktu dia mengenali dirinya sendiri. Ada hal-hal yang menurut orang lain juga aneh. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Kenapa dia lupa dengan dirinya? Kenapa dia lupa dengan istrinya? Kenapa dia lupa dengan suaminya? Kenapa dia lupa dengan anaknya? Kenapa dia lupa dengan pekerjaannya? Dan kemudian karena kondisi yang seperti itu, orang-orang itu biasanya tidak melakukan, tidak berbuat, tidak berpikir seperti waktu dia belum mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang membuat dirinya lupa tentang identitasnya dan seluruh keberadaannya. Nah, ilustrasi ini saya angkat, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai juga kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya kita sedang lupa tentang kedudukan kita, tentang status kita, tentang segala sesuatu yang sudah Allah berikan dan sampaikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Alkitab berkaitan dengan orang-orang Israel pun, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tidak lupa bahwa mereka adalah umat yang dipilih Allah, umat yang tadinya diperbudak di Mesir, umat yang tadinya mengalami penderitaan, tetapi karena kasih karunia Tuhan mereka dipilih, mereka dikeluarkan dari perbudakan itu, dan sekarang hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan untuk menikmati segala berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, dengan mengingatkan mereka caranya yang seperti itu, maka Tuhan tidak ingin mereka lupa diri, sehingga mereka berperilaku tidak seperti orang-orang pilihannya Tuhan. Dan hari ini ayat ini juga kita baca, Petrus mengingatkan kepada jemaat, hai jemaat-jemaat Tuhan, hai orang-orang yang tersebar di daerah-daerah Asia kecil, kamu harus ingat, kamu harus tahu, kamu harus semakin diteguhkan bahwa kamu itu adalah orang-orang yang istimewa, sebab kamu sekarang menjadi milik Allah karena dipilih, dikuduskan, ditebus, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ada goal apa Petrus menyampaikan hal ini? Goalnya adalah supaya jemaat itu tetap bersemangat. Goalnya adalah supaya jemaat itu tetap tidak mengalami kemunduran iman. Goalnya adalah supaya jemaat itu menyadari betul bahwa betapa luar biasanya hidup mereka di dalam Tuhan. Sekalipun secara kasat mata mereka alami tekanan, mereka alami penderitaan, mereka alami penganiayaan,
tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sebab di tengah-tengah situasi itu pun Tuhan tetap menjadikan mereka milik kepunyaannya, dan mata Tuhan tertuju kepada mereka semua. Nah, ini yang penting untuk kita renungkan pada pagi ini. Kalau kita membaca Alkitab dan kita melihat apa-apa yang dinyatakan Tuhan tentang kita, maka itu akan menguatkan kita. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak berarti, dirinya tidak berharga, dirinya tidak bernilai. Dia sepertinya hidup ini sudah berakhir. Dengan kondisi seperti sekarang yang kita lihat dan kita alami di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tidak sedikit loh Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Usahanya sudah mulai bangkrut. Dan kemudian kesehatan sulit didapatkan, kemudian keamanan juga sulit didapatkan. Di dalam tekanan-tekanan yang seperti itu, tidak sedikit orang yang berkata Kristen, anak Tuhan sekalipun, dia mengalami hal yang sangat mengenaskan dan sangat tragis. Bahwa dia mengalami ketakutan, kegentaran, dia mengalami putus asa, mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Nah, ayat ini perlu direnungkan kembali. Ayat ini perlu diangkat kembali. Pernyataan ini perlu diresapi dengan benar. Sehingga apa? Sehingga kita semua bisa bangkit dari keterpurukan. Kita semua bisa dikuatkan kembali. Kita semua bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Dan kita semua tidak menjadi orang-orang yang putus asa, tetapi orang-orang yang bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Bukankah Tuhan berkata, kamu adalah umatku yang aku kasih, dan itu menjadikan kita bangga karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menguatkan engkau. Dan ayat-ayat itu pun perlu kita dengar berulang kali hari-hari ini, supaya kita ini tidak lupa siapa kita. Kita adalah umat-umatnya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah kekasihnya Tuhan. Dan kita terus didampingi Tuhan untuk menjalani hari-hari di depan kita yang penuh tantangan dan persoalan inilah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini ketika kita membacanya, maka itu akan menimbulkan iman yang kuat. Coba saya baca ulang ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu bukan milik Tuhan, bukan orangnya Tuhan. Tapi sudah perhatikan, hari-hari ini Tuhan berkata, engkau adalah umatku, engkau adalah milikku, engkau adalah orangku. Dan itu menjadikan kita bangga dan bersyukur. Sebab penguasa jagat raya ini mengakui kita sebagai milik kepunyaannya yang disayangi oleh Tuhan. Nah, coba kita bandingkan dengan kitab Maleakhi, Bapak Ibu Saudara. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara perhatikan, ayat-ayat ini hendaknya juga kita renungkan. Betapa luar biasanya Tuhan yang mengangkat kita, yang memilih kita, yang menjadikan kita umat kesayangannya. Tuhan berkata, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita menjaga hati ini untuk tetap beribadah dan hidup di dalam kehendaknya, maka akan dibuat sebuah perbedaan antara orang yang menjadi milik Allah
dengan orang-orang yang tidak menjadi milik Allah. Dan itulah menjadi sukacita kita pada hari-hari ini. Kita menanamkan iman kita. Kita yakini bahwa pasti ada perbedaan yang dibuat Tuhan antara orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan kalau hari ini saudara terhisap sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu terarah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, saya ingin sekali Bapak Ibu Saudara bahwa engkau tidak lupa tentang jati dirimu. Engkau tidak lupa tentang hidupmu. Engkau tidak lupa tentang apa kata Tuhan tentang hidupmu. Seringkali kita nyanyikan bahwa hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya, itu menjadi dorongan bahwa memang kita hidup oleh perkataan Tuhan, firman Tuhan, penyataan Tuhan. Itu yang menjadi landasan untuk kita hidup. Janji Tuhan itu menjadi landasan untuk kita berjalan di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melandaskan hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan, di atas janji Tuhan, di atas perkataan Tuhan, maka orang-orang itu akan menjalani hidup yang penuh antusias dan penuh dengan keyakinan, kekuatan yang luar biasa. Kalau saya membaca kisah para tokoh Alkitab, ada orang-orang yang tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan ketika mereka ada di dunia ini. Dan itu kita baca dalam kitab Ibrani. Ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dikuliti hidup-hidup seperti Nathanael. Ada yang menderita banyak dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Tetapi mereka tetap bersukacita. Mereka tetap menjalani hidup sampai akhirnya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun di dunia ini mereka tidak menikmati apa-apa, tetapi mereka punya keyakinan yang kuat. Seperti Tuhan katakan bahwa di dalam kemuliaan mereka adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita jalani dengan penuh antusias, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kepada Tuhan bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan. Kita ini orang pilihannya Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita umat kesayangannya, maka Allah akan perlakukan kita dengan istimewa. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang miliknya Tuhan, kita tidak boleh lupa tentang diri kita. Dan apa yang seharusnya kita lakukan, kita perbuat, apa yang seharusnya ada di dalam hidup orang-orang pilihan Tuhan, itu harus juga ada di dalam hidup kita. Lah, ketika kita membaca dalam kitab 1 Petrus ini, maka kita menemukan ada 3 hal penting yang perlu dilakukan dan harus tetap ada di dalam hidup orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah milik Allah. Perhatikan ayat yang pertama. Karena itu, karena apa? Karena itu, yang dimaksud dengan karena itu adalah karena kita ini umat pilihannya Tuhan, karena kita ini imamat rajani, karena kita ini bangsa yang kudus, karena kita ini umatnya Allah dan miliknya Allah. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan hikmah dan fitnah. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau kita berkata bahwa kita ini istimewa karena kita itu milik Allah, maka hal-hal ini harus sudah dilepaskan dan tidak boleh lagi tinggal di dalam hidup kita. Hal ini tidak boleh mengikat hidup kita, dan hal-hal ini tidak boleh lagi memperbudak kehidupan kita. Orang-orang yang sudah menjadi milik Allah tidak selayaknya dan tidak seharusnya hidupnya dipenuhi dengan segala macam kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Maka itu harus dibuang, harus terlepas, harus tidak ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan juga tidak senang kalau kita ada di dalam kondisi yang seperti ini. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya punya baju yang kotor karena kita bermain lumpur kah,
karena kita berolahraga, kemudian ada noda, ada keringat. Biasanya kalau baju itu baju kesayangan, maka kita akan berusaha bahwa noda-noda itu kita hilangkan. Ada yang pakai Baiklin, ada yang pakai Vanish, ada yang pakai Citrun, ya, supaya noda-noda itu terhilang. Dan kemudian kita cuci, kita bersihkan. Dan kemudian ketika sudah bersih kita gantung, kita jemur, kita setrika, dan kemudian kita lipat, kita taruh di lemari, dan satu saat akan kita pakai lagi. Kemudian baju itu menjadi baju yang bersih dan tidak ada nodanya. Dan kita senang pakai baju yang seperti itu. Dan saya tidak yakin kalau Bapak Ibu Saudara suka bajunya justru ada nodanya. Kemudian dikepreti dengan tinta biar kelihatan seninya. Atau kita mau pergi kemana-mana kemudian baju kita kelihatan lucek, kelihatan lusuh, kelihatan dekil, kelihatan kotor. Pasti orang yang normal tidak menginginkan seperti itu. Kita berusaha bahwa baju yang kita pakai, apalagi baju kesayangan, apalagi kita pergi ke pesta, pergi ke acara-acara resmi, baju kita kelihatan bersih, tidak ada nodanya. Mungkin harganya tidak mahal tetapi kelihatan rapi, bersih. Dan kita pasti senang dengan kondisi seperti itu. Nah, apa jadinya kalau baju yang kita pakai kemudian kita pergi ke resepsi pernikahan, kita pergi ke acara-acara khusus, dan kemudian baju yang kita pakai tanpa kita sadari itu terkena noda. Atau ada noda yang tidak hilang dan kita tidak mengerti. Kemudian ketika kita menghadap pejabat dan kemudian ada orang yang memberitahu kita bahwa kita memakai baju yang kotor, baju yang ada nodanya, baju yang tidak bersih, tentu akan ada perasaan malu. Loh, kenapa baju saya seperti ini? Saya pakai ke pesta. Kalau saya tahu dari rumah, saya pasti ganti dengan baju yang lain. Loh, kenapa baju yang bernoda seperti ini? Ini kenapa? Ada apa? Siapa yang membuat noda ini? Dan kita merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita yang dibersihkan oleh Tuhan? Kita yang dikuduskan oleh darahnya, kita yang dicuci bersih oleh darahnya. Tuhan tidak menghendaki ada noda di dalam hidup kita. Dan kalaupun kita karena ketidaksengajaan mungkin kita berbuat noda yang membuat hidup kita tidak bersih, maka secepat mungkin kita akan dibersihkan kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sengaja membuat noda itu tetap tinggal. Karena apa? Tuhan tidak nyaman dengan hal itu. Tuhan inginkan kita buang semuanya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mari kita jadikan hidup kita yang sudah dibersihkan Tuhan, yang sudah disucikan oleh darahnya, itu tetap kelihatan bersih di pemandangan Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu menjaganya. Dan jangan biarkan noda itu tetap tinggal di dalam hidup ini. Nah, ayat-ayat ini menjadikan dorongan. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sampah dosa ini? Seringkali kita terkontaminasi. Seringkali noda dosa itu masuk. Mari cepat bersihkan. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin dibersihkan, aku ingin disucikan, aku ingin diampuni. Supaya itu tidak tinggal di dalam hidup kita. Kalau noda itu terus tinggal dalam hidup kita, maka saya pastikan engkau dan saya tidak akan menerima anugerah Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan memakai hidup kita yang dipenuhi dengan noda, yang tidak mau dibersihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Kita bernapas saja itu karena kebaikan Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak orang yang harus membayar oksigen? Kita bisa makan hari ini, itu kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan, banyak orang yang tidak bisa makan hari-hari ini. Saudara sehat, itu kebaikan Tuhan. Saudara kuat, itu kebaikan Tuhan. Saudara bisa menyekolahkan anak, itu kebaikan Tuhan. Terlebih saudara dijadikan milik Allah
untuk menerima kemuliaan kekal. Itu kebaikan Allah yang tidak terhingga. Mengubah kita. Kita yang dulunya bukan umat Allah sekarang dijadikan umat Allah. Kita dulunya berdosa tapi sekarang dikuduskan bagi kemuliaan namanya. Itu adalah kebaikan Allah yang tidak mungkin terbalaskan oleh kita. Dan setiap orang yang sudah menerima kebaikan Allah ini, firman Tuhan katakan, engkau harus menjadi seperti bayi yang suka akan air susu dan kemudian dia mengalami pertumbuhan. Jadilah orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali ini, kita tidak berhenti menjadi anak-anak dalam rohani, tetapi kita boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya kalau kita punya anak kecil umur 1 tahun, wah lucu ya. Umur 2 tahun lebih lucu lagi. Umur 3 tahun lucunya agak kurang. Umur 4 tahun bandelnya baru kelihatan. Itu pertumbuhannya seperti itu ya. Waduh kalau kita punya anak apalagi pipinya cabi, umur 1 tahun 2 tahun, gemes. Ya gemes. Ya kadang-kadang sudah tua, anaknya sudah gede. Lihat anak orang yang umur segitu karena lucunya pengen punya anak lagi. Karena lucu. Tapi saudara bayangkan kalau anak saudara umurnya 25 tahun tetap cabi, tetap lucu, tetap guling-guling di kasur, tidak berbuat apa-apa. Saya yakin saudara bukan senang karena kelucuannya, tapi saudara akan meratap. Kenapa anakku sudah 25 tahun tetap lucu, tetap pipis di pampers, tetap berguling-guling di kasur, tidak bisa berjalan, dan itu menjadi sebuah malapetaka. Dalam perjalanan iman kita Tuhan menghendaki begitu. Ketika engkau ditebus, engkau dipilih, engkau dijadikan anak-anaknya, engkau lahir baru menjadi bayi rohani, Tuhan katakan kamu harus rindu minum air susu rohani, sehingga imanmu semakin tumbuh, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Allah menunaikan tugas kerajaan surga. Dan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa itu kuat. Orang yang semakin dewasa semakin tahu tanggung jawab. Orang semakin dewasa dia semakin bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita memiliki sebuah kerinduan di dalam hidup ini untuk kita bertumbuh, dan semakin bertumbuh. Saya inginkan bahwa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dengan munculnya COVID-19 yang membuat orang semua bergulat dengan hal ini menjadi sebuah alatnya Tuhan untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini akan menjadi sebuah ujian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita semakin mengandalkan Tuhan atau semakin mengandalkan kekuatan kita? Ada sebuah artikel yang sangat bagus yang saya baca. Selama ini orang yang mengandalkan pekerjaannya, tidak ada waktu buat Tuhan, sekarang pekerjaannya harus berhenti dan dia harus memberi waktu buat Tuhan. Orang yang tadinya tidak ada waktu untuk keluarga, sekarang dibuat dan dipaksa untuk punya waktu dengan keluarga. Orang yang tadinya sibuk dengan dunianya di luar, dia keliaran kemana-mana, sekarang mau tidak mau dia harus di rumah. Orang yang tadinya di keluarganya tidak ada ibadah, sekarang dibuat ibadah di rumah. Dan ada hal-hal positif sebenarnya yang perlu kita renungkan dan kita resapi dengan terjadinya peristiwa ini. Satu sisi, minggu lalu saya katakan bahwa itu bisa meruntuhkan iman seseorang. Tetapi pada satu sisi ini bisa membangun iman, mendewasakan orang, dan membuat orang itu semakin mengalami Kristus di dalam hidup ini. Ya, Jumat malam saya berkomunikasi dengan teman saya yang ada di Gresik, di Surabaya, lewat WhatsApp. Dan itu berlangsung lama sekali. Saya bincang-bincang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Bagaimana sikap hamba-hamba Tuhan, sikap anak-anak Tuhan. Dan dia memberikan satu statement yang menguatkan iman saya. Di tengah-tengah desas-desus, di tengah-tengah polemik yang muncul, di tengah komentar-komentar negatif,
yang disampaikan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang menjadi statusnya PDP, bukan pendeta pembantu tapi pendapatan pas-pasan, karena kolekte jemaat tidak lagi masuk, perpuluhan tidak lagi masuk. Dia katakan, yang penting saya tidak pernah memikirkan hal itu, yang penting melayani Tuhan. Kenapa kita harus memikirkan kolekte? Kenapa kita harus memikirkan perpuluhan? Yang penting melayani Tuhan. Dan dia berikan kesaksian kepada saya, justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, dia katakan sama saya melihat bukti nyata dari kuasa firman itu dan mujizatnya dinyatakan. Seberapa besar respon kita, Bapak Ibu Saudara, terhadap peristiwa ini? Apakah engkau diliputi oleh ketakutan, nanti makan apa? Nanti bayar listrik bagaimana? Ataukah engkau mempercayakan hidupmu dengan sepenuhnya, bahwa ketika apa yang kau lakukan, apa yang kau berbuat, apa yang kau pikirkan adalah benar dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Hari ini kita ditantang untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Jangan kita mempermalukan Tuhan, tetapi biar Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh, kita perlu susu rohani, kita perlu firman Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk melewati berbagai macam gelombang. Dan itu sebabnya Tuhan izinkan hari-hari ini kita stay at home, beribadah di rumah, punya waktu yang banyak dengan Tuhan. Kita belajar mengaplikasikan firman, kita belajar menerapkan itu, biar semakin banyak firman Tuhan yang kita terima dan kita alami dalam hidup ini, membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya ayat yang keempat dan 5, saya membacanya. Dan datanglah kepadanya, kepada Tuhan Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada sebuah dorongan datang kepada Tuhan, dan hendaknya kamu memberi dirimu dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Hendaknya engkau memberi dirimu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan orang lain imannya dibangunkan. Kalau saya membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi penginjil, menjadi gembala, menjadi pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Tetapi orang-orang percaya, umat-umat Tuhan yang sudah dilengkapi itu, mereka juga harus menjadi orang-orang yang memperlengkapi orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain, untuk sama-sama dibangun menjadi tubuh Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya suami perlu menguatkan istri, katakan amin. Istri perlu menguatkan suami, orang tua perlu menguatkan anak, anak perlu menguatkan orang tua, jemaat yang satu menguatkan jemaat yang lain, gembala menguatkan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Maka akan menjadi satu unity yang kuat
di mana kita sama-sama dibangun, dipakai oleh Tuhan untuk membangun sebuah umat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu visinya Tuhan. Dan itu goalnya Allah. Kenapa Tuhan memanggil kita? Kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan menjadikan kita umat kepunyaannya? Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Dan lewat kita banyak orang mengenal Tuhan. Lewat kita banyak orang mengalami pemulihan. Lewat kita banyak orang diselamatkan. Lewat kita nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah hidup kita bawa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, jadikanlah aku alatmu. Tuhan, aku ingin lewat hidupku, istriku, anakku dipulihkan. Tuhan, aku ingin lewat hidupku, suamiku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Kemudian anak-anak juga berdoa, Tuhan, pakailah aku. Lewat aku, bapak dan ibuku diberkati. Orang tua berkata, Tuhan, lewat kami, anak-anak kami menjadi anak-anak kerajaan yang mengalami kemuliaan Tuhan. Semua jemaat berdoa, Tuhan, pakailah kami. Lewat kami, gereja kami dibangun dan dipulihkan. Gembala berdoa, Tuhan, pakailah kami. Lewat kami, umat Tuhan dipulihkan dan dibawa masuk dalam rencana Allah. Ketika semuanya itu dilakukan, maka apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan inginkan, itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi nyata di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Mari kalau kita berkata, saya ini umatnya Allah, saya ini milik Allah, pastikan bahwa di dalam hidup kita tidak ada lagi hal yang jahat. Tidak ada lagi tipu muslihat, tidak ada lagi kedengkian, tidak lagi ada iri hati, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi percabulan, tidak ada lagi kekotoran. Yang ada yang Tuhan temukan di dalam hidup kita adalah kita orang-orang yang sudah dibersihkan dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita adalah umat-umat Allah, kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka pastikan bahwa hidupmu mengalami perubahan dari hari ke hari. Kita mengalami pertumbuhan dan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang lain. Kalau kita berkata kita adalah umat-umat Allah, kita orang-orang pilihan Allah, maka kita berani berkata, Tuhan, pakailah aku, sebab aku ingin menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Biar renungan pada siang ini meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang istimewa. Katakan amin. Karena apa? Kita miliknya Tuhan. Tanamkan itu dalam hidupmu. Kalau engkau miliknya Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab memperhatikan, melihat, melingkupi dan menopang hidupmu. Percayalah bahwa sekalipun kita mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini, tetapi mata Tuhan tetap melihat, memperhatikan, dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, sebab seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita tunduk kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Selamat siang, Tuhan berkati. Haleluya. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang mengangkat hidup kita. Tuhan yang menempatkan kita di dalam kemuliaan. Kasih-Nya yang besar mengubah status kita. Kasih yang besar mengubah hidup kita. Pemeliharaan yang dahsyat menyertai kita sampai hari ini. Mari Bapak Ibu semua kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau ajaib. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu kekal bagi kami. Kami bersyukur pemeliharaanmu sempurna. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Katakan, aku mensyukuri anugerah-Mu Tuhan. Aku mensyukuri rahmat-Mu. Aku beriman percaya Tuhan,
Dia Allah yang ajaib. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku sehingga aku dikasihi Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Bapak Ibu, tidak ada alasan Tuhan harus mengasihi kita. Tidak ada alasan Tuhan harus memelihara kita. Tidak ada alasan Tuhan harus memberkati kita. Tapi kalau engkau dipelihara, engkau diselamatkan, itu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ada satupun yang ragu tentang kasih Tuhan yang sudah buktikan sampai hari ini. Maka Dia akan terus memelihara dan menyatakan kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari tetap angkat tangan sebagai penyembahan, sebagai pengagungan kepada Tuhan, sebagai pernyataan kita mengakui hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakap
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak mungkin menghitung berapa banyak yang sudah Engkau lakukan dan Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa mengungkapkan lewat kata-kata kami. Kami hanya bisa berkata Engkau baik, sungguh baik. Itu sebabnya firman-Mu hari ini, firman-Mu pagi ini Tuhan, menyadarkan kami bahwa kami adalah umat-umat yang istimewa di dalam Tuhan. Orang-orang pilihan Allah yang selalu mendapat anugerah. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengampuni kami segala kekurangan kelemahan kami. Seringkali kami lupa diri. Seringkali kami lupa bahwa kami adalah umat-Mu. Kami anak-anak-Mu. Kami orang pilihan-Mu. Tapi pada pagi ini Kau menyadarkan kami. Dan betapa berbahagianya kami. Betapa bangganya kami dijadikan milik kepunyaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan firman ini menguatkan kami. Firman ini menyadarkan kami, meneguhkan kami, dan semakin membimbing hidup kami dari hari ke hari untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Firman ini kami tanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Ya, kita selalu berkata Tuhan baik. Katakan amin. Ya, meskipun hari-hari ini sulit bagi sebagian orang untuk berkata Tuhan baik. Pekerjaan saya harus berhenti. Bisnis saya mengalami penurunan. Ekonomi keuangan saya terganggu. Kesehatan saya juga terganggu. Ya, situasi dunia menakutkan. Tetapi saya mau berkata bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Dan kita dipelihara sampai hari ini, percaya juga nanti besok selamanya Tuhan pelihara kita. Ya, mari pada pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita untuk berdoa juga buat negara ini, buat bangsa ini, buat pemimpin-pemimpin kita, buat rekan-rekan kita, supaya kalau boleh virus ini segera berlalu, kehidupan kembali normal, rekan-rekan kita yang lemah dikuatkan, dan kita semua semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya rindu bahwa pandemi ini bukan menjadi sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif, menghasilkan orang-orang yang tangguh, menghasilkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan menghasilkan iman yang murni di dalam Tuhan. Ya, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian Engkaulah jawaban atas doa-doaku, dan kita dengan sungguh-sungguh akan berdoa kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sekali lagi katakan Kau jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku.
Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan Kau yang ajaib, Tuhan ku percaya. Mari semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari semua angkat tangan, katakan, Tuhan ku percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Bapa. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah kesukaran-kesukaran yang kami hadapi hari-hari ini tidak meruntuhkan iman kami, tetapi semakin membuat kami lekat dengan Engkau. Dan di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, kami boleh melihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, ajar kami bersyukur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Sebab dengan hal-hal ini Kau menyatakan kuasa-Mu, Kau menyatakan kebesaran-Mu, Kau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyaksikan di beberapa belahan dunia orang mulai bertelut mencari Engkau, menyembah Engkau, bertobat kepadamu. Dan biarlah itu juga terjadi atas hidup kami. Kami tidak lengah, kami tidak diperbudak oleh dosa, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang hari-hari ini dalam kesukaran. Mari berikan anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kalau boleh kami minta Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh berlalu, sehingga semua boleh berjalan dengan normal. Kau ampuni kami umat-umat-Mu yang melalaikan tugas tanggung jawab kami. Engkau ampuni kami umat-umat-Mu yang menyakiti hati-Mu. Kau ampuni kami umat-umat-Mu yang melanggar tatanan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini betul-betul kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, Kau mengampuni bangsa dan negara kami. Dan mari Tuhan berikan anugerah kemurahan-Mu. Mari berkati bangsa ini. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga medis Tuhan, untuk menghentikan penyebaran virus ini, Tuhan buat berhasil. Kami serahkan semuanya kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Engkau berkati, berikan kekuatan, berikan keteguhan, berikan sukacita, berikan perlindungan, dan berikan kecukupan. Kami percayakan semuanya kepadamu, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di atas semuanya kehendak Tuhan yang terbaik yang akan kami terima dan kami alami di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat ibadah pagi ini, dan setiap kami menikmati berkat anugerah lawatan Tuhan lewat kuasa hadirat-Mu yang melekat dan turun di atas setiap kami pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat ibadah ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita limpah, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, turun atas kesehatanmu, turun atas bisnis dan usahamu, turun atas pelayananmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan itu dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, tetap semangat.